Wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita akan berbagi tentang soal latihan manajerial P3K 2021 dan merupakan bocoran soal resmi sesuai dengan kisi-kisi yang sudah kita bagikan di minggu-minggu sebelumnya teman-teman ya. Ini kami dapatkan dari vendor-vendor pembuat soal yang akan disuguhkan, aku akan diupload nanti pada website Kemendikbud, dan itu tentu dengan bersinergi dan akan sesuai dengan apa yang kita harapkan pada tahun 2021 ini. Oke, ini teman-teman, ini merupakan soal kompetensi manajerial yang mana teman-teman bisa pelajari untuk menghadapi soal P3K nanti, dan semoga yang nonton video ini semoga bisa sukses, semoga bisa lulus, dan tentunya bisa berhasil mendapatkan impiannya pada tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tonton video soal latihan yang lainnya seperti kompetensi guru, pedagogi, itu khusus kami buatkan, silahkan cek di deskripsi atau bisa lihat di playlistnya teman-teman ya. Di sana ada khusus nih guru-guru IPA, guru PGSD, juga guru bahasa Inggris, sudah khusus sesuai dengan jurusan teman-teman. Karena di sini kami menyiapkan sesuai dengan jurusan. Nah, kalau teman-teman pengen kami buatkan sesuai dengan jurusannya, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti kami coba buatkan untuk soal latihannya yang berdasarkan dengan bocoran soal dan sesuai kisi-kisi yang disuguhkan sama Mendikbud maupun Permenpan RB. Oke, tanpa banyak omong langsung aja kita cus dan cek menuju ke soal nomor 1. Kita bacakan. Ketika terjadi aksi mogok kerja dari angkutan umum, padahal setiap pagi Anda selalu menaiki angkutan umum. Untuk bekerja, maka Anda A. mencari tumpangan, B. pulang dan tidak jadi ke kantor, C. berjalan kaki sebisanya, D. menelpon rekan kerja dan meminta dijemput, dan E. menunggu mogok kerja berakhir. Haha, yuk teman-teman ya. Yang mana nih yang teman-teman pilih? Apakah A, B, C, D, atau E ketika Anda posisi seperti ini? Intinya pada soal di P3K itu kita posisikan diri kita seperti di soal itu teman-teman ya. Artinya teman-teman harus menjiwai nih biar jawabannya benar. Oke, tanpa banyak omong kita lihat dan cek saja. Jawabannya adalah yang paling tepat, yaitu A teman-teman. Jadi jawabannya adalah mencari tumpangan. Kenapa jawabannya A? Karena di sini kita diminta untuk bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan kita teman-teman ya. Bertanggung jawab atas pekerjaan. Nah, di sini kan kita harus bekerja nih teman-teman ya, yaitu dimana Anda selalu menaiki angkutan umum. Kalau misalkan kita pilih yang B nih, pulang dan tidak jalan ke kantor, ini tidak ada tanggung jawab ya, tidak ada usaha begitu. Nah, ini tentu menjadi jawaban yang salah. Kemudian yang C juga begitu, berjalan kaki sebisanya, atau juga misalkan Anda tinggal 2 kilo, tinggal 15 kilo, masa jalan kaki teman-teman ya. Tentu itu juga hal yang konyol dan tidak bisa kita patokan sebagai jawaban yang benar, dan ini juga salah ya. Anda tidak termasuk orang yang kreatif atau orang yang cerdas. Kemudian yang D, menelpon rekan kerja dan meminta jemput. Ini kan masih pagi-pagi teman-teman ya. Kalau misalkan nanti rekan-rekan teman itu dijemput, tentu akan menghabiskan banyak waktu dan tentu pekerjaan kantor itu juga akan terbengkalai. Jadi tidak bisa juga. Nah, beda dengan mencari tumpangan, ini merupakan solusi terbaik teman-teman ya. Kan tidak mungkin ya hanya satu saja angkutan umum di desa Anda atau di kabupaten tersebut. Tentu banyak sekali angkutan. Tinggal kita pindah saja, tinggal kita mencari angkutan umum yang lain seperti itu. Lalu ketika kita pilih yang E, menunggu mogok kerja berakhir, ini juga salah teman-teman ya. Kalau misalkan selesainya tinggal 50 jam, tentu itu juga tidak akan terbengkalai. Jadi yang paling tepat adalah A teman-teman. Kita harus mencari tumpangan yang baik. Itu merupakan kita sebagai manusia yang bertanggung jawab, kreatif, serta bertindak dengan cepat teman-teman ya. Oke, itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini teman-teman bisa nanti tinggal download di deskripsi video. Ini sudah ada pembahasannya teman-teman ya, tinggal diunduh aja di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita coba bacakan. Setelah acara kedinasan, salah seorang teman mengajak mampir di tempat wisata sebelum kembali ke kantor di jam kerja. Sikap Anda adalah A, menolak dan mengajak kembali ke kantor dulu, B, mampir sebentar tidak masalah, C, asal atasan ikut tidak mengapa, D, kembali ke kantor sendirian, E, menunjukkan arah jalan tempat wisata yang menarik. Yuk teman-teman, yang mana jawabannya nih?
Apakah jawabannya A, B, C, D, atau E? Ingat, posisikan teman-teman bahwa Anda berada di kasus seperti ini. Oke, silakan dijawab dalam hati atau pada kolom komentar juga boleh. Yap, kalau sudah kita lihat dan cek saja, jawabannya adalah yaitu A. Kenapa A, teman-teman? Nah, di sini kita ketahui bersama bahwa bagaimana kita bersikap terhadap keprofesional pekerja kita. Ingat, ini merupakan saat jam kerja. Ketika teman kita mengajak mampir di tempat wisata, padahal itu waktu jam kerja, tentu itu tidak baik, teman-teman ya. Kita harus menolak dan mengajak kembali ke kantor. Jelas ya? Kalau misalkan yang B nih ya, mampir sebentar tidak masalah. Ini tentu sikap yang tidak bertanggung jawab atau tidak mempunyai prinsip dan profesional yang tinggi. Yang C juga begitu ya, karena di sini tidak disebutkan atasannya. Meskipun atasan juga ikut, itu juga tidak baik ya. Kemudian yang D juga begitu ya. Ini juga tidak perlu ya. Jadi Anda harus mengajaknya. Kalau Anda hanya sendirian pergi ke kantor, itu tidak etis. Dan Anda tidak ada rasa peduli dan integritas yang tinggi. Yang E juga begitu ya. Justru Anda yang harus mengajaknya, kok Anda yang mengajak untuk ke wisata yang lebih menarik. Ini juga salah. Jadi, yang tepat adalah yaitu menolaknya, lalu mengajak kembali bekerja ke kantor. Jelas teman-teman ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 3. Kita bacakan. Menurut Anda, perbedaan antara orang yang berpendidikan adalah A. Hartanya, B. Prestasinya, C. Jabatannya, D. Pola pikirnya, dan E. Huniannya. Yuk teman-teman ya, saya rasa kita semua berpendidikan, silakan nih. Yang mana nih menurut kita nih ya. Jadi ini harus hati-hati, memang jawaban yang semuanya ini agak mirip. Oke, silakan ditebak-tebak dulu ya sebelum kita jawab, biar teman-teman itu langsung menyerap dan langsung diingat nih soalnya. Oke, kalau sudah kita lihat dan cek nih, jawabannya adalah yaitu D. Ya, teman-teman ya. Kenapa D jawabannya? Karena pada soal ini mengacu atau mengharapkan kepada kita bahwa bagaimana pola pikir kita itu mengubah bahwa pendidikan itu penting, teman-teman ya. Memang kita sebagai guru ketika sudah selesai S1, banyak teman kita yang ke Malaysia, banyak teman kita yang pergi merantau, teman-teman ya. Tapi ketika kita sudah berpendidikan, tentu yang menjadi perbedaan adalah pola pikir kita, ya. Kita mendapatkan ilmu di sana, tapi nanti ketika bertindak, ketika melakukan sesuatu itu lebih diarahkan terhadap pola pikir kita. Kalau harta misalkan tidak penting, teman-teman ya. Ini juga salah. Bukan salah satu konsep atau tujuan dari pendidikan itu, tapi ini merupakan hal yang tidak balance, teman-teman ya. Karena banyak juga berpendidikan tapi tidak berharta juga, banyak berpendidikan tapi juga dia mampu gitu, teman-teman. Prestasi juga begitu ya, jabatan, hunian juga. Tapi yang paling mendasar adalah bagaimana pola pikir. Ini yang membedakan orang yang berpendidikan dan orang yang tidak berpendidikan. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 4, teman-teman ya. Kita bacakan. Anda berprinsip bahwa Anda harus giat bekerja agar menjadi seorang yang sukses. Dengan demikian, Anda dapat A. Membeli barang-barang yang Anda sukai. B. Membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. C. Memiliki banyak uang. D. Berkunjung ke tempat-tempat yang ingin Anda kunjungi. Dan E. Memiliki usaha yang besar. Ingat ya, di sini ada kata kunci. Anda berprinsip Anda harus giat belajar agar menjadi orang yang sukses. Nah, dengan demikian Anda dapat apa yang kita lakukan? Apakah A, B, C, D, atau E? Silakan. Kami tunggu dalam hati Anda atau pada kolom komentar juga boleh. Yaps, kalau sudah kita lihat dan cek, jawabannya adalah yaitu B. Membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Kenapa? Ya, karena teman-teman di sini kita diarahkan bagaimana kita untuk tidak
geser atau tidak berubah pola pikir kita dengan kondisi dan keadaan bagaimanapun. Bagaimanapun juga kita harus giat belajar dan tentu membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Ini merupakan salah satu prinsip ketika kita mau ingin sukses, ya. Tidak bisa kita hanya bisa memiliki uang banyak saja, memiliki usaha besar aja, tapi tidak kita bagikan ke orang yang membutuhkan, itu tidak balance. Bahkan itu juga akan membuat kita lebih susah. Yakinlah bahwa sering-sering bersedekah, sering-sering berbagi ke banyak-banyak orang yang membutuhkan itu akan mendatangkan rezeki yang banyak. Dan itulah orang yang sukses. Orang yang tenang hatinya, kolbun salim, serta berbagi seperti teman-teman ini. Silahkan di-share aja nih. Ya, ketika nanti banyak terbantu, itu akan menjadi pahala kita bersama. Dan tentunya saya yakin Anda sudah tahu bahwa manusia yang paling bagus adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi banyak orang. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jawabannya adalah B, teman-teman, ya, yaitu B. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke soal terakhir. Di sini kami hanya bahas 5 soal saja, teman-teman, ya. Yang mana pada soal kelima ini nanti kami mengharapkan teman-teman menjawabnya pada kolom komentar, ya, untuk mengetahui keseriusan teman-teman di bocoran soal atau prediksi di kompetensi manajerial ini. Dan tentunya jangan lupa di subscribe ketika teman-teman yang belum subscribe. Silakan, kalau teman-teman sudah subscribe, silakan di share aja video ini ke teman-teman yang lainnya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal nomor 5. Kita bacakan, jika Anda memutuskan menikah, maka Anda akan A. Tetap tinggal di rumah orang tua Anda. B. Tinggal di rumah orang tua hingga Anda mampu membeli rumah sendiri. C. Tinggal di rumah sendiri. D. Biasa saja yang penting nyaman. E. Tempat tinggal itu bukan hal yang penting. Silahkan dijawab pada kolom komentar. Yang mana jawabannya ketika teman-teman memutuskan menikah nih, buat teman-teman honor yang belum menikah. Atau kita yang sudah menikah tapi posisikan kita sebelum menikah, ya, biar kita bisa menjawab soal ini. Intinya pada soal di P3K itu, di manajerial khususnya, kita harus bisa menjiwai soal itu, teman-teman, ya. Kalau teman-teman mampu atau bisa menjiwainya, tentu soal itu sangat gampang dan mudah sekali. Itu aja tipnya, semoga bermanfaat. Silakan, sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Yang belum like dan share, silakan di share dulu agar kami terus berbagi dan bersemangat untuk membuat soal-soal yang memang dibutuhkan di tahun 2021 ini. Oke, thank you. Syukron, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.